Libing. Sini. Sini. Bapak-bapak, mari acara kita lanjut. Meningkat acara selanjutnya yaitu pemberian materi. Pemberian materi pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Rosid yang segala hormat waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa tabi'in ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin berbahagia, majelis taklim al-mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan menjauhi daripada apa yang Allah larang kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada waktu yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya, hingga kita menjadi orang yang sangat beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga serta pengikut dan berikutnya. Dan insyaallah mudah-mudahan pada
kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim dan Ketua PKM Mujahidin, Bapak Ustaz Sajadah. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembangunan Masjid Al-Mujahidin, Bapak Atas Syukur, dan yang saya hormati para bapak-bapak sekalian, para kiai, para guru, dan para jamaah sekalian, yang insya Allah walaupun tidak disebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada bapak-bapak sekalian. Bapak sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu hari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Di posisi kalau sebulan yang lalu malaikat mendatangi mayit, ini malaikat mendatangi Nabi, posisi masih hidup. Beda tujuannya. Malaikat Jibril berpesan kepada Nabi. Yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kalau bahasa kita, Muhammad, udahlah, kamu hidup terserah kamu. Mau kau buat apa hidup ini? Mau ke kemana kan hidupnya? Ragamu mau buat apa? Mau kau kerso? Karena nafsuka mati atuka fatihah. Dirimu itu kendaraan mau bagaimana? Monggo. Yang perlu kamu ingat adalah fa'inaka mayyitun. Kamu itu terserah mau kamu gunakan. Tapi ingat ya, tidak lama kemudian kamu akan jadi mayit, kamu akan mati. Dalam Al-Quran Allah SWT sudah ayat-ayat yang dijelaskan. Di antaranya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa dha'iqatul maut pasti akan merasakan yang namanya mati. Makanya kalau nggak mau mati, ya nggak usah bernyawa, mati aja. Bebas kau gunakan untuk apa hidup ini. Kau berbuat taat kepada Allah SWT, monggo. Kau buat maksiat kepada Allah SWT, monggo. Tapi ingat, semua itu ada batasan. Nasihat kepada putranya, ya bunayya, innaha intakum sekolah habbatin min khardalin fatakun fi sahfatin aw fi samai ya'ti bi Allah. Ya anakku, sekalipun kebaikan perbuatan yang kau perbuat itu hanya sekecil darah saja, sekecil biji, kalau timun masih kecil, sekecil biji bayi atau biji kangkung, kecil sekali, yang kau taruh di sofroh batu yang sangat besar, ofis samanya atau di langit, ofil arti atau di bumi, pokoknya di mana aja. Maka yang Allah akan membalasnya, akan memberitahukan, akan memberikan pahalanya. Kalau baik, kalau buruk tentu Allah akan memberikan dosanya. Ya, yang kita udah bahas itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi terserah mau kita kemana hidup kita, tetapi jangan nyesel nanti kalau
sudah waktunya kamu pasti akan menemui yang namanya mati. Kalau sudah mati, sudah tidak bisa apa-apa, amalnya sudah putus semua, karena udah tidak bisa bekerja, buru-buru bekerja, pakai pakaian sendiri nggak bisa menggerakkan badan, tidak bisa beramal lagi. Oleh karenanya, mumpung kita masih dikasih kesempatan Allah SWT masih hidup, kita gunakan hidup ini sebaik-baiknya. Jangan kayak angkutan kosong berjalan tapi tanpa hasil. Kita gunakan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, pesan malaikat Jibril adalah wa'abid masyidha fa'inaka mufaraqahu. Kamu sukalah kepada siapa saja kau sukai, apa saja kamu sukai, baik sesama manusia, anak, istri, teman, tetangga, saudara, dan seterusnya, maupun terhadap barang benda, duit, mobil, rumah, dan seterusnya, perhiasan. Karena sudah di nas Allah SWT, zuyyina lin-nasi hubbusyahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqattarati minad dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Sudah dari titah daripada manusia itu cinta wanita, hubus syahwati minal Islam, demen punya nafsu, demen terhadap wanita yang wanita punya rasa cinta terhadap pria. Wal banina, setelah punya kesukaan kepada wanita, itu kalau wanita kepada pria, kemudian manusia juga punya titah senang terhadap anak-anaknya udah pintar-pintar, udah soleh-soleh, bukan soleh tapi yang baik, cakep lahirnya doanya, tapi batinnya pun baik, ilmunya pun baik. Karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin allaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah pakai inna lagi. Nah ini kemarin Ustaz jelas subuh melihat mantap karena betul ilmu alatnya. Pakai inna amal taukid. Amalnya tanpa simbolisme atau berkobar. Jadi sesungguhnya pakai inna sesungguhnya. Manusia itu sudah jelas manusia. Cinta wanita, cinta pria, cinta anak. Wal banina wal muqattarati wal muqattarati min al-dhahabi wal fiddati, cinta dengan manusia senang harta benda yang melimpah ruah, berupa emas, berupa perak, wal khairil musawwamati, kendaraan yang dihiasi, kendaraan yang mewah. Ya kalau sekarang kalau bisa alfa, bisa, nggak bisa sebisanya. Paling tidak manusia cuma itu. Wal an'ami, masih kurang lagi, masih manusia itu demen terhadap rojokoyo, yaitu rojokoyo itu binatang-binatang peliharaan yang disukai. Wal harus tanamannya, kalau di Arab kayak kurmanya, kalau di Jawa atau di Indonesia ya padinya, rambutannya, semua globalnya tanamannya bagus-bagus. Tapi kata Allah dari maka Allah hayatid dunia itu semuanya hanyalah perhiasan untuk dunia saja. Jadi oleh karenanya sukalah kamu apa yang kau sukai, tapi ingat saya akan farokoh, kamu akan berpisah dengannya. Imam ada kalanya yang pisah kita yang tinggalin atau kita yang ditinggalin. Bisa jadi orangnya masih seger, sehat, tapi hartanya semua ludes.
Atau sebaliknya, bisa jadi hartanya masih utuh semuanya, orangnya yang ninggalin duluan. Makanya kecintaan kita terhadap apapun monggo bebas, tapi jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Ada 3 golongan yang insya Allah kalau siapapun orang yang bisa merasakan, bisa merasakan dan bersatu di antara 3 itu, dia akan mendapatkan rasa manisnya, ladatnya, nikmatnya iman. Apa itu yang pertama? Ayakuna Allah wa Rasulullah habba ilaihi mimma siwah. Yang pertama, kalau iman kita sudah benar-benar iman pada Allah SWT, cinta kita pada Allah SWT lebih daripada selain Allah dan Rasulnya, maka kita baru bisa merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Kemudian yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbu Allah wa Rasulullah. Seseorang yang cinta, senang, demen kepada seseorang yang orang tadi, dikatakan kedua. Kalau yang pertama tadi, dia sendiri memang cintanya hanya pada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah orang yang demen kepada seseorang yang orang yang disukai tadi hanya cintanya kepada Allah dan Rasul. Tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia enggak ogah disuruh musyrik, disuruh kafir, saking ogahnya bagikan seperti kayak mau dilempar ke dalam api. Jadi kayak mau dijeburin ke dalam api yang menyala-nyala, dia pasti berontak sekuat tenaga tidak mau. Nah itulah kalau orang bisa menjaga dirinya dari kekufuran sampai seperti itu, maka insya Allah dia bisa merasakan nikmatnya iman. Salasun kunna fihi wajada halawa minal iman. Kalau lengkapnya hadis di situ. Jadi saya ulangi lagi, cintailah apa yang kau cintai, sukailah itu, tapi jangan terlalu, karena semua itu akan kita tinggalkan semuanya, kecuali cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Kita harus perhatikan terus cinta kita, kesukaan kita. Kemudian waktu udah habis. Wa'al masyita fa'innaka matsajari. Mau berbuat apa kamu terserah, kamu bersok. Tetapi ingat, apapun yang dikerjakan itu pasti ada balasannya. Laha kasabat wa'alaiha makasabat. Jadi semua itu ada balasannya. Artinya kita nggak boleh sembrono, kita harus ingat, jangan mentang-mentang lagi punya kedudukan, lagi punya harta, lagi punya ilmu, kita yang ini termasuk titipan Allah. Nggak boleh sembrono, nggak boleh meremehkan orang lain, mentang-mentang kaya melihat orang miskin, mentang-mentang ganteng, ayu, gagah, lihat orang yang kurang lemah, disepelekan, bahkan didolimi, apalagi punya jabatan. Jangan sama dia mainkan itu nanti kembalinya kepada diri kita sendiri yang punya perbuatan, karena semua itu ada balasannya. Lebih kalau orang yang sedang istrinya mengandung biasanya tembus. Ada seseorang tetangga berantem, terus dia motong anjing, palanya ceburin ke sumurnya tetangga. Nah bayi lahir buntung ke tetangga, lahir buntung, nggak ada tangannya. Ada tetangga ini secara terang-terangan, karena sampai nggak tahu semua, saya sebut namanya nggak apa-apa. Tetangga mepet dengan saya di kampung sana. Cerai dengan istrinya.
biasalah namanya rumah tangga kalau udah nggak bisa diteruskan ya lebih baik berpisah saja. Karena yang tak cerai itu istrinya, dia mentang-mentang bisa gitu. Ya kalau sekarang 1 juta kalau saya kerja ya bisa. Itu istrinya, mantan istrinya di pendemil dikuburi jimat supaya gak laku, dia nikah, istrinya gak laku, padahal cantik orangnya, namanya aja Sri Wahyuni. Apa yang terjadi? Mau terbilang dari punya anak nggak ada masalah sama sekali. Sampai dibuka memang nggak ada kelopak doang. Baru diingetin sama orang tua, kamu punya perbuatan begini, baru dia sadar, itu dibuka, diambil itu jimat yang dikubur, dibuat gasangin supaya mantan istrinya nggak laku itu. Baru punya anak kedua, ketiga dan seterusnya sempurna. Makanya hati-hati, apalagi orang yang didolimi, hati-hati banyak. Doaul mazlum mustajab walau kana fajir. Doanya orang yang didolimi itu dijawab oleh Allah sekalipun dia adalah orang, kalau bahasa saya biasanya saking rusaknya itu fajir pelacur. Itu aja kalau dia berdoa, kalau dia didolimi ngadu pada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hati-hati. Kemudian wa'lam anna syarafal ini ya bilail. Ketahuilah ya Rasul, tipsnya mengkaji kepada Nabi bahwa mulianya orang mukmin itu ya sebab dia mulainya. Kalau rajin sholat tahajud, insya Allah dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Insya Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyamtaka rabbuka wa qawmun mahmudat ayat. Di ayat-ayat saja juga ada tatajafa junubuhum min al-madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Manusia nggak tahu apa yang Allah berikan, tapi pasti dia sendiri. Makanya jalankan baca tahajud, jalankan pengen mulia tahajud. Ini menunjukkan begitu. Kemudian waizu istisna'uhu anilas. Orang mukmin kalau kepengen nggak kehilangan kehormatan, maka jangan tamak, jangan mengharapkan pemberian orang. Apa yang kita orang beri aja, kita bisa sendiri aja. Jadi kalau orang itu kalau koma minta sekali 2 kali, mungkin yang dimintain ikhlas. Kalau udah berkali-kali nggak bakal namanya ikhlas. Walaupun mintanya hanya mungkin tanah buat muruk tai kucing, kalau setiap kali orang jadi ikhlas. Itu udah emang begitu titahnya manusia. Allah yarḍu ikhtar rasulahu wa bunayya agama khina yusafu ya. Jadi Allah justru kalau dimintain, enggak dimintain kita jangan berdoa kepada Allah. Justru Allah marah karena kita sombong kepada Allah. Tapi kalau manusia justru harus dimintain. Kalau dimintain justru bosan dan marah. Sebaliknya dengan Allah. Kalau Allah dimintain, kalau enggak dimintain, Allah marah karena itu adalah sombong. Kalau manusia justru sebaliknya. Gitu ya. Jadi saya singkat saja. Pesan malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad yang pertama itu pas ngomong, tapi ingat jangan terlalu kamu sebentar lagi akan mati. Yang kedua, sukalah terhadap apa yang kau sukai karena sebentar lagi juga kau akan berpisah dengannya. Kemudian apa yang kau kerjakan, apa yang kau kerjakan setelah semua itu ada balasannya. Kalau pengen mulia berlanjut, ya. Kalau kita pengen dihargai manusia istimewa, kita jangan mengharapkan apa yang ada dengan manusia. Bapak Ibu dan Bapak yang dimulakan Allah SWT, seperti yang ada jam 9 tepat,
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit, insya Allah bisa mengingatkan kepada kita hati-hati dalam hidup ini, dalam bertindak, jangan berlebih, jangan dengan sengaja kita menzalimi orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rosid. Semoga apa-apa yang disampaikan tadi